Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil final dari proyek PUAS analisa visualisasi data. Eh, Kami mengambil judul jurnal itu Empowering Diabetes Patients by Providing Machine Learning Driven Prediction and Personalized Visualization Research. Dengan anggota saya sendiri, Yuel Michael Schreger dengan NIM akhir 043 dan Florentina Trista dengan NIM akhir 042. Untuk penjelasan awal, jurnal ini mengembangkan platform end-to-end dengan model random forest untuk memprediksi diabetes pada tahap awal dengan akurasi 95,6% dengan memasukkan data 5 gejala diabetes. Model akan memberikan prediksi terkena penyakit diabetes. Nah, untuk datasetnya ini, dataset yang digunakan adalah dataset Early Stage Diabetes Risk Prediction dari University of California Machine Learning Repository. Dataset berisi dari 15 atribut dan 521 baris. Nah, berikut adalah 15 atributnya. Boleh dilanjut. Dan ini adalah gambar dari datasetnya. Lanjut lagi. Selanjutnya ada metodologi. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Data itu disediakan oleh Universitas of California, Irvine, dan disimpan sebagai file CSV. Lalu data dibaca dan diubah menjadi data frame pandas. Lalu ada pre-processing. Pada pre-processing ini ada seleksi fitur, di mana menggunakan fungsi korelasi fitur untuk memilih fitur berdasarkan kolerasinya dengan label output. Lalu ada label encoding, di mana nilai kategorikal dalam dataset diubah menggunakan label encoding. Lalu ada min-max scaling. Pada min-max scaling ini berguna untuk mengubah variabel edge untuk disesuaikan ke rentang antara 0 dan 1. Oke, boleh dilanjut. Lalu ada klasifikasi random forest. Algoritma random forest dipilih untuk klasifikasi multivariat dengan banyak label input. Pembagian data latih per uji itu ada 75:25 dengan validasi silang 5 volt kriteria Gini dan 50 N estimators. Lalu ada perhitungan prediksi masa depan, pembuatan model random forest dengan kriteria Gini dan 50 N estimators. Pelatihan model dengan validasi silang 5 volt berdasarkan akurasi dan prediksi terhadap data uji. Boleh lanjut. Lalu ada visualisasi prediksi. Pada jurnal ini menggunakan pengembangan website Django untuk visualisasi data pengguna bersama dengan data lain. Pemilihan fitur yang paling berkorelasi dengan prediksi diabetes. Ada visualisasi fitur, visualisasi peringkat korelasi fitur, dan seberapa pentingnya setiap fitur. Dan juga ada informasi historis menunjukkan berapa banyak pengguna positif diabetes pada nilai tertentu. Selanjutnya implementasi akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk implementasi, jadi yang pertama di sini ada correlation map. Jadi dari masing-masing atribut itu dihitung dulu berapa korelasinya terhadap masing-masing atribut, lalu dibuat correlation map. Jadi di sini jika warnanya lebih terang berarti di sini korelasinya lebih besar, tapi jika warnanya lebih gelap berarti korelasinya lebih kecil. Lalu selanjutnya untuk feature selection, di mana di sini kita akan memilih 5 fitur dengan korelasi terbesar dengan output. Kita hitung dulu koefisien korelasinya dari masing-masing atribut terhadap output. Jadi di sini lalu kami visualisasikan dengan bentuk bar plot. Jadi di sini bar plotnya menampilkan correlation dari masing-masing variabel terhadap output. Variabel diurutkan dari yang memiliki korelasi tertinggi ke yang terendah. Jadi di sini dapat terlihat bahwa variabel dengan korelasi tertinggi itu ada polyuria, polydipsia, gender, sudden weight loss, dan ada partial paresis. Lalu di sini dapat terlihat juga ada variabel yang
berkorelasi negatif, yaitu ada alopecia. Selanjutnya kami buat dulu pemodelan random forest classification dengan menggunakan semua atribut. Jadi kami membuat dulu random forest sebelum feature selection. Di sini di sini kami menyesuaikan dengan jurnalnya. Kami menggunakan 75% data training dan 25% data testing. Dihasilkan akurasi 99%, precision 98%, dan F1 score 99%. Lalu di sini ada confusion matrixnya. Lalu selanjutnya untuk feature selection, kami memilih yang tadi atribut dengan 5 atribut dengan koefisien korelasi terbesar terhadap output. Seperti yang tadi sudah divisualisasikan, lalu di sini kami bentuk bar plot. Di sini ada polyuria, polydipsia, ada gender, ada sudden weight loss, dan ada partial paresis. Lalu setelah kami lakukan feature selection, kami lakukan lagi pemodelan random forest classification. Namun kali ini hanya menggunakan 5 atribut yang tadi sudah dipilih. Di sini pertama-tama kami coba dulu dengan menggunakan sesuai dengan jurnalnya, yaitu 75% data training dan 25% data testing. Di sini dihasilkan akurasi 92,3%, presisi 91,6%, dan F1 score 94,1%. Lalu di sini ada confusion matrixnya. Lalu selain yang mengikuti jurnal tadi, yang skema data testing 75% dan data training 25%, kami buat lagi dengan 4 skema lainnya, yaitu dengan skema 60% data training, 70% data training, dan 80% data training. Lalu kami buat visualisasi hasil akurasi, presisi, dan skor F1-nya dalam bentuk bar plot. Dari bar plot ini dapat terlihat bahwa skema yang memiliki nilai akurasi, presisi, dan skor F1 paling besar itu skema 80% data training dan 20% data testing, dengan skor akurasi 92,3%, skor presisi 92,1%, dan skor F1 94,4%. Setelah kita udah tahu skema mana yang memiliki akurasi terbesar, kita buat prediksinya. Di sini karena nilai akurasi yang terbesar yang tadi itu 80/20, jadi untuk prediksinya kami menggunakan skema 80/20. Jadi untuk prediksinya itu variabel input yang digunakan untuk prediksi adalah 5 variabel dengan korelasi terbesar ke tadi, yaitu ada polyuria, polydipsia, gender, sudden weight loss, dan partial paresis. Lalu setelah user menginputkan value-nya, yaitu 1 jika mengalami dan 0 jika tidak, kemudian data tersebut kemudian akan kita bentuk ke data frame. Lalu dengan random forest tadi akan keluar hasil dari prediksinya. Misalnya contohnya di sini akan keluar hasil pasien terkena diabetes atau pasien tidak terkena diabetes. Untuk kesimpulannya, penelitian ini berhasil mencapai akurasi sebesar 92,3% dengan menggunakan klasifikasi random forest untuk skema 80/20. Hasil tersebut didukung oleh confusion matrix dan statistik lainnya, seperti akurasi, presisi, dan skor F1. Lebih dari sekadar memberikan prediksi dini diabetes, proyek ini juga menyajikan visualisasi data pasien dengan gejala serupa melalui platform berbasis web, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah melihat dan berbagi informasi kesehatan mereka secara lebih efektif. Kemudian ini link jurnal yang kami gunakan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.